Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-soleha? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yang mana dalam pembelajaran kita bisa bertatap muka secara langsung, dan tahun sekarang kembali lagi kita belajar dari rumah. Meskipun demikian, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian dalam menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa yang baru bergabung silahkan posisikan tempat duduk kalian senyaman mungkin, dan bagi yang belum bergabung silahkan kalian masuk melalui link yang sudah Ibu bagikan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, marilah kita berdoa bersama-sama. Belum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Amin ya Allah, ya Robbal 7 Alamin. kali 3 tambah 9. Nah, jadi sangat penting sekali bagi kita semua apabila kalian mau memulai kegiatan atau memulai segala aktivitas baik di dalam rumah ataupun di luar rumah, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Seperti kalian mau makan ya, jangan lupa berdoa dulu. Bahkan masuk ke kamar mandi pun itu kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, yang kedua atau yang selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, mari menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia, kebangsaanku,
Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Instant corrections make your writing Nah. mistake. While keeping it short, sweet, fitting in tone. Join more than Bentar ya. Nah, itu dia ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, untuk kegiatan pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan yang hendak kita capai setelah kita melakukan pembelajaran kali ini. Ibu akan perlihatkan kalian mengenai tujuan pembelajarannya. Nah, ini dia. Ibu tampilkan tujuan pembelajaran yang diharapkan maksudnya ya ketika selesai melakukan pembelajaran ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menelaah huruf hijaiyah, dapat menelaah huruf hijaiyah yang disambung di depan, di tengah, di belakang, dan di akhir. Yang kedua, peserta didik dapat mendemonstrasikan pelafalan huruf hijaiyah yang bersambung dalam satu kalimat sesuai makhraj huruf. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mendemonstrasikan pelafalan huruf hijaiyah yang bersambung dan berharakat. Itu dia tujuan yang hendak akan kita capai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk menonton video. Ya, nah silahkan kalian tonton dulu video yang akan Ibu sajikan. Nanti kita setelah ini akan ada tanya jawab. Nah, Udah siap, Ra? Siap. Alif, ba, ta, sa, jim. Ha, ho, dal, zal, ro, zai. Sin, shin, sad. Do, do, do. Ain, nun, fa, kof, kaf. Lam, mim, mim. Nun, nun. Waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Huruf hijaiyah saat baca Al-Qur'an.
video tadi. Ya. Nah, setelah melihat video tersebut, kira-kira kalian suka baca huruf hijaiyah atau suka baca Quran nggak di rumah? Yo. Nah, huruf Al-Quran itu tersusun dari huruf apa aja? Huruf hijaiyah. Nah, tadi dari tayangan tersebut kira-kira ada berapa huruf hijaiyah? Ada berapa anak-anak? Ada, iya betul sekali ya. Ada 28. Nah, dari 28 tersebut, nah ada yang bisa disambung, ada yang tidak bisa disambung. Untuk itu, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan penjelasan yang akan Ibu sampaikan ya. Perhatikan. Nah, jadi silakan kalian perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa saja yang harus kita pelajari supaya kita bisa membaca Al-Quran? Nah, yang pertama kamu harus paham dulu mengenai huruf-huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah itu adalah huruf Al-Quran, di mana sesuai dengan tadi kamu sudah mengamati gambar bahwa huruf hijaiyah itu dari alif sampai iya ya. Nah, jumlahnya ada sekitar 28 ya. Ada 28. Nah, dengan belajar huruf hijaiyah kita akan bisa membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam. Jadi setiap agama di Indonesia itu punya kitabnya masing-masing. Sedangkan kitab suci umat Islam itu dinamakan Al-Quran ya, yang seringkali kita baca. Nah, apa saja sih? Nah, apa saja sih yang harus kita pelajari agar kita bisa membaca Al-Quran? Nah, jadi syarat membaca Al-Quran agar kita bisa baca dan memahami Al-Quran serta tanda bacanya, kita harus tahu dulu yang namanya harkat ya. Nah, ada yang sudah tahu yang namanya harkat? Nah, Ibu yakin kalian yang sering baca Al-Quran di rumahnya pasti hafal apa itu namanya harkat ya. Harkat itu adalah tanda baca huruf hijaiyah ya. Nah, diantaranya, nah ini dia. Ada patah ya, ada harkat patah. Nah, harkat patah itu tanda bacanya bentuknya seperti satu garis miring ya, yang biasanya ada di atas huruf hijaiyah. Apabila ada huruf hijaiyah berharkat patah, maka bunyinya A ya. Nah, dan yang kedua adalah kasroh. Nah, kasroh itu tanda baca yang bentuknya garis miring satu, tetapi letaknya ada di bawah huruf hijaiyah. Nah, apabila huruf hijaiyah berharkat kasroh, maka berbunyi I.
Yang ketiga yaitu domah. Domah ini bentuknya seperti wau, ya. Adanya letaknya di atas huruf hijaiyah. Apabila huruf hijaiyah berharkat domah, maka bunyinya u. Selanjutnya ada yang namanya tanwin. Tanwin itu ada 3 macam. Yang pertama di sini ada domah. Ada patah, maaf ya. Ada patah tanwin atau sering kita sebut dengan patah tain. Bentuknya huruf miring 2, letaknya di atas huruf hijaiyah. Nah, apabila huruf hijaiyah berharkat patah tain, maka bunyi yang keluar adalah an. Selanjutnya adalah kasroh tain atau sering kita sebut kasroh tanwin, ya. Kasroh tanwin atau sering kali kita sebut kasroh tain, begitu maksudnya. Bentuknya garis miring 2 berada di bawah huruf. Nah, di bawah huruf hijaiyah. Apabila huruf hijaiyah berharkat tanwin, kasroh tain, maka berbunyi in. Yang selanjutnya yaitu domah tain atau domah tanwin. Nah, bentuknya seperti huruf wau yang berhadapan. Letaknya berada di atas huruf hijaiyah. Apabila ada huruf hijaiyah berharkat domah tain, maka berbunyi un. Nah, selanjutnya yaitu tasjid atau sering juga kita sebut sebagai syidah. Nah, bentuknya seperti huruf M terbalik. Di atas letaknya ada di atas huruf hijaiyah. Maka cara membacanya dengan menahan huruf hijaiyah tersebut. Ya, huruf tersebut dibaca lebur, kemudian huruf berbaris ini dibaca sesuai barisnya, ya, artinya menahan. Dan yang terakhir yaitu sukun. Nah, sukun bentuknya seperti lingkaran kecil. Nah, ya, seperti ini, seperti lingkaran kecil. Nah, apabila ada huruf hijaiyah berharkat sukun, maka bunyinya akan mati, ya, mati. Nah, itu dia. Nah, membaca huruf hijaiyah, membaca. Nah, lalu selanjutnya bagaimana cara membaca dan menulis huruf hijaiyah? Nah, kalau membaca huruf Al-Quran itu dimulai dari kanan ke kiri. Ya, jangan sampai terbalik. Kalau kita pakai huruf biasa itu dari kiri ke kanan. Nah, sedangkan huruf hijaiyah itu dari kanan ke kiri. Nah, sedangkan jika kita menulis di buku tulis, maka kita menulis dari bagian belakang. Itu dia. Nah, dalam menulis huruf hijaiyah ada yang disambung, ada yang bisa disambung, dan ada yang tidak bisa disambung. Nah, berikut adalah huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, ya, atau huruf yang di depannya, yaitu alif, dal, za, ro, zai, waw. Nah, ini adalah keenam huruf yang tidak bisa disambungkan, ya, di depan.
Nah, ini tunggal, bentuknya tunggal. Di tengah juga tidak bisa disambung. Nah, sedangkan di belakang ini bisa disambungkan. Itu ya. Nah, kemudian perhatikan cara menulis huruf hijaiyah. Perhatikan di sini ada huruf ba, ya. Ini posisi tunggal. Nah, ini posisi awal. Nah, posisi awal masih seperti biasa ya penulisannya. Dan ini di tengah. Nah, dan ini di akhir. Ya, perhatikan ini di akhir. Ba di posisi di akhir, disambung di akhir. Kemudian perhatikan pula, nah Ibu kasih contoh lagi ya, ini huruf H. H posisi lepas, artinya tidak disambung, bentuk tunggal. Nah kalau posisi awal seperti ini penulisannya. Nah ini posisi tengah. Dan ini posisi di akhir. Nah kira-kira, nah Ibu mau share lagi di sini. Bentar ya, Ibu akan share lagi. Nah, eh, kira-kira dari kedua huruf yang kalian perhatikan, coba. Nah, yang ini dengan yang ini. Ya, yang ini dengan yang ini. Adakah kesamaan dalam penulisannya? Ada ya. Nah, kita perhatikan. Mbak, sama. Ketika disambung itu sama ya penulisannya. Nah, ini juga sama, cuma ada yang berbeda. Ininya sama, ini sama, ininya juga sama. Nah, kepalanya juga sama. Jadi Ibu beri kamu tips ya supaya kamu mudah menyambung huruf, yaitu ambil kepala, buang badannya. Ya, kecuali huruf-huruf yang tadi. Nah, kecuali huruf-huruf yang ini tidak bisa disambung. Ya, ini harus ditulis terpisah kecuali di akhir. Nah, sedangkan yang lain itu bisa disambungkan, ambil kepala, buang badan. Ya, begitu. Nah, mengerti kan anak-anak sekalian? Nah, coba. Jadi ingat ya, ketika kamu menyambung huruf, nah, Nah, jadi ingat ya, ketika setelah kamu melihat penjelasan yang Ibu berikan barusan, kamu ketika menulis huruf hijaiyah itu, nah kecuali tadi yang tidak bisa disambungkan itu ada berapa huruf ya? Ada alif, za, zal, ro, zai, waw. Ya, itu tidak bisa disambung di awal. Selebihnya ada bisa disambung dengan cara tipsnya tadi ambil kepala, buang badannya, ya. Nah, itu. Kemudian untuk lebih jelas memahaminya, ya. Untuk lebih jelas memahami, Ibu akan silakan kamu bentar ya. Nah, itu dia ya. Ibu ada kesalahan teknis sebentar ya, anak-anak.
Nah, itu ya. Jadi sekali lagi, kalau kamu ingin menyambung huruf, jangan lupa ambil kepala, buang badannya. Nah, sekarang Ibu akan minta kalian untuk menyambungkan huruf ya, menyambungkan huruf huruf yang akan disambung sudah Ibu share melalui link. Nah, di situ kamu harus mengisi link ya. Ada huruf-huruf yang sudah kamu sambungkan. Kemudian habis kamu menyambungkan, silakan kamu melafalkan huruf-huruf tersebut ya, dibaca pelafalannya. Lalu nanti silakan kamu kirim, dibikin video ya, dibikin video pelafalan ketika kamu melafalkan huruf-huruf hijaiyah yang sudah kamu sambung ya. Huruf yang yang mau disambungnya sudah Ibu share melalui link WA, bukan, maksudnya link Google Form ya. Nah, jadi itulah materi yang Ibu sampaikan ya. Mudah-mudahan tadi dari awal sampai akhir mari kita simpulkan terlebih dahulu bahwasanya ada huruf yang bisa disambung, ada huruf yang tidak bisa disambung. Nah, untuk itu ada huruf yang tidak disambung bisa disambung ya. Terus ketika mau menyambung huruf, ingat tips dan triks dari Ibu, yaitu ambil kepalanya, buang badannya. Nah, untuk itu, untuk materi selanjutnya, kita akan belajar membaca surat An-Nasr ya. Nah, untuk itu, marilah kita akhiri pembelajaran kita pada kegiatan hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Ini. Ini.